Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiah. Saya dari Dusun Lembak. Saya duduk di kelas 9 dan saya sekolah di MTS Darul Hijrah NW Orang Balu. Pekerjaan orang tua saya, kalau ayah saya itu pekerjaannya buruh tani lepas. Kalau ibu saya itu mengerjakan tugas rumah tangga. Di samping itu, dia juga samping membantu ayah saya untuk mencabit rumput, pergi ke sawah, pergi ke kebun, dan lain sebagainya. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya memiliki 2 saudara, laki-laki aja. Ada kakak saya 1, namanya Sahrudin. Kira-kira umurnya sekarang 18 atau 19. Dan adik saya namanya Muhammad Ali Kurniawan. Dia sekolah RA atau TK. Jurusan yang saya ambil di asrama ini yaitu jurusan tahfiz fikih. Sejauh ini alhamdulillah saya mampu menghatamkan matan Safinatun Najah. Al-ashfaq thalathatun ahmaru wa asfaru wa abyadu. Al-ahmaru maghribun wal asfaru wal abyadu isya'un. Karena di asrama ini banyak sekali macam-macam jurusan. Ada yang jurusan Al-Quran, ada jurusan tahfiz fikih, ada jurusan tahfiz hadis arba'in, dan ada juga tahfiz tafsir Al-Quran. Dan kebetulan saya mengambil jurusan tahfiz fikih. Mungkin yang mana cuma 4 yang mengambil jurusan tahfiz fikih. Sebagian besar sih tahfiz fikih, dan yang kebanyakan itu mengambil tahfiz Al-Quran. Pada saat saya menghafal itu, banyak sekali ujian yang kita alami itu. Saya menghafal matan Safinatun Najah itu semuanya itu kurang lebih 2 bulan. Kan kalau yang tahfiz fikih diberikan waktu itu 3 bulan untuk menghafalkan. Kalau Al-Quran itu 1 juz itu 2 bulan, dan juga hadis arba'in itu semuanya itu 2 bulan juga. Sendirian tahfiz fikih yang 3 bulan. Kenapa? Karena cara pengucapan di dalam matan Safinatun Najah itu agak sulit katanya, nggak seperti Al-Quran cepat dihafalkan, dan juga nggak seperti hadis. Makanya Bapak Tuan Guru itu berikan kami waktu 3 bulan, tapi alhamdulillah saya kurang dari 3 bulan bisa hatam matan Safinatun Najah. Ujian kita menghafal itu juga banyak sekali, malas, terutama malas. Kita harus mampu melawan malas itu. Soalnya kalau kita ikuti rasa kemalasan kita itu, kita nggak akan berhasil. Dan juga kita perlu memperhatikan dalam menghafal itu, yaitu murojaah. Minimal kita tetapkan 1 kali dalam 1 bulan atau 1 kali dalam 1 minggu gitu. Soalnya menghafal itu mudah, tapi murojaahnya itu sangat sulit. Saya juga kan di matan Safinatun Najah itu sulit cara pengucapannya itu. Perlahan saya baca dulu 1 pasal, terus sampai benar-benar matang bacaannya itu, nggak salah maksud saya. Sampai 3 kali atau 5 kali baru saya menghafalkannya. 1 baris, kalau udah 1 baris lanjut ke 2 baris. Kalau sudah 2 baris itu kita ulangi dari 1 baris itu biar nggak cepat lupa gitu. Motivasi saya tinggal di asrama ini banyak sekali. Mulai dari kedua orang tua, kakak saya, dan juga teman-teman. Jadi kalau di asrama itu saya termotivasi dengan teman-teman juga. Kalau kita lihat teman-teman kita yang baik, yang rajin belajar, kita jadi ikut tertarik, kita iri pengen bisa kayak dia itu gitu.
Makanya saya termotivasi untuk tinggal di asrama ini. Banyak teman-teman yang rajin belajar sehingga kita ikut. Kalau kita memilih teman kita rajin belajar sama kita, jadi kita ikut juga gitu. Sebaliknya, kalau kita ikut teman kita yang banyak bermain-main, kita juga ikut nakal gitu. Dan juga selain itu kan kedua orang tua, setiap saya libur pondok itu pasti kalau mau balik pondok itu pasti dia memberikan nasihat kepada saya gitu. Rajin-rajin belajar katanya. Jangan terlalu banyak main-main gitu, dia bilang itu aja. Selain itu juga kakak saya yang berada di Malaysia, kalau saya menelpon sama dia itu, dia sering nasihatin saya rajin-rajin belajar, terus jangan mikirkan yang lain-lain dulu, dia bilang gitu. Dan juga ingat orang tua, capek orang tua cariin uang, dibilang gitu. Jangan sia-siakan waktunya, dia bilang gitu kakak saya. Itu yang membuat saya termotivasi untuk tinggal di asrama ini. Dan saya senang banget tinggal di asrama ini. Soalnya saya memiliki banyak teman yang baik-baik, yang pintar juga gitu, yang bisa saling menasihati satu sama lain gitu. Terus cita-cita saya, pokoknya saya ingin berguna bagi semua orang, terutama kedua orang tua saya dan keluarga serta guru-guru saya gitu. Orang tua saya kepengen saya jadi dokter, tapi saya bilang saya pengen jadi guru. Kenapa dia pengen saya jadi dokter? Karena dia bilang itu kalau entar dia tua, kalau dia sakit itu tidak membutuhkan banyak biaya. Tapi saya inginnya itu jadi guru. Gini dia bilang, ayah saya, kalau kamu jadi guru itu gajinya nggak seberapa, dia bilang gitu. Nggak seperti dokter gitu dia bilang. Tapi saya bilang gini, walaupun gajinya nggak seberapa, tapi ilmu kita mengalir itu. Walaupun kita mati, mengalir ilmu kita kepada orang yang kita ajarkan itu. Saya bilang gitu sama ayah saya. Terus dia bilang, ya udah rajin-rajin belajar aja dulu, dibilang gitu. Kesan saya selama mondok ini itu banyak sekali. Saya merasa, pokoknya saya bersyukur banget berada di pondok ini, karena ini salah satu pondok yang langsung pimpinannya berada tinggal di pondok ini juga. Dan juga saya bahagia di sini mendapatkan banyak pelajaran. Kan sebelum saya mondok itu nggak begitu terlalu rajin dah, dibilang gitu. Sebelum saya mondok itu sholat duha nggak pernah, sholat tahajud nggak pernah, belajar pun bolong-bolong. Kalau pada saat ujian baru belajar malamnya itu gitu. Kalau di pondok ini alhamdulillah sholat duhanya rutin, sholat tahajud rutin, terus dan juga belajarnya terkoordinasi gitu. Dan juga di pondok ini kita banyak mendapatkan ilmu, nggak cuma ilmu agama, banyak kan yang kita pelajari. Kitab-kitab berapa sudah kami hatamkan itu. Dan juga pertama kali itu kan saya minta mondok kepada kedua orang tua saya, itu nggak dikasih. Soalnya saat itu adik saya masih berumuran 5 bulan atau 6 bulan gitu. Kenapa dia nggak kasih? Soalnya nggak ada yang bantu dia gitu, nggak ada yang bantu dia masak, nyuci dan lain-lain gitu. Tapi seiring waktu berjalan, tapi saya terus bujuk dia agar dia kasih saya mondok, dan alhamdulillah hatinya terbuka dan mengizinkan saya mondok di asrama Darus Jar'ah ini. Pesan saya kepada semua kalian
yaitu gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk belajar dan jangan sia-siakan waktu kalian. Don't waste your time. Jangan buang waktu kalian. Kenapa? Karena waktu itu sangat berharga. 1 detik pun tidak bisa kembali lagi, apalagi 1 jam, 1 hari, bahkan berbulan-bulan gitu. Jika kita menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya pada waktu sekarang, nanti pada hari kemudian itu kita nggak akan menyesal. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan waktu kita dengan sia-sia, pada hari kemudian itu kita akan menyesal. Coba dulu saya gini, pasti kita bilang gitu. Tapi nggak ada guna kan. Semuanya udah terjadi. Pesan saya terutama kepada teman-teman yang sebaya, yang seumuran dengan saya itu, yaitu pokoknya rajin-rajin belajar. Jangan kebanyakan main-main gitu. Fokus untuk belajar dulu. Soalnya pada saat masa kita muda itu, kita seumuran saya cepat menangkap pelajaran. Otak kita masih fresh, nggak banyak pikiran gitu, nggak kayak orang tua banyak pikirannya. Jadi pokoknya kalau kita masih muda itu gunakan waktu muda kita dengan sebaik-baiknya. Dan juga jangan terlalu orang yang lain di luar sana itu. Belum tentu orang itu juga bisa apa yang kita lakukan. Itu jangan mudah terbawa arus. Misalnya gini, kita lihat dia pakai motor ke sana ke sini, dia pegang handphone. Bermain di luar sana ke pantai. Jangan terbawa arus itu. Tapi sebaliknya, kita yang harus jadi contoh. Biar kita mulai dari sekeliling kita aja dulu, yaitu keluarga, dengan belajar, dengan giat. Terus orang yang lihat kita itu akan ikut. Sedikit demi sedikit pasti dia akan ikut. Dan juga saya tahu belajar itu sulit. Belajar itu membutuhkan waktu yang banyak gitu. Di asrama banyak sekali ujian kami sebagai santri itu. Yang pertama, ngantuk. Kita ngantuk pada saat Bapak Tuan Guru lagi menjelaskan, pas dia lagi pengajian itu kita merasa ngantuk, dan kita harus bisa mengalahkan rasa ngantuk itu supaya kita bisa mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru gitu. Yang kedua yaitu rasa malas. Rasa malas itu timbul dari diri seseorang, entah itu internal maupun eksternal. Misalnya kalau dari diri sendiri, dari dalam itu, kalau pokoknya ada kalanya rasa malas itu timbul. Gitulah. Terus kalau dari eksternal itu kita lihat teman kita banyak yang main-main, terus kita jadi ikut-ikutan pengen main-main sama mereka gitu. Jadi kalau kita nggak bisa menahan diri atau istiqomah, pasti kita akan terbawa arus oleh mereka gitu. Terus yang ketiga itu ujian kita bangun di sepertiga malam itu sangat berat sekali. Kita dibangunin, misalnya jam 3.30 kita dibangunin sama teman-teman. Pasti kita merasa malas. Kenapa sih cepatnya masih, padahal jam 3.30 kita bilang gitu. Tapi kalau teman-teman kita bilang, ayo bangun, entar dicatat, entar denda loh, pasti langsung kita bangun. Terus kita bangun itu belum tentu kita membuka mata kita. Kita berjalan kadang sambil memejamkan mata, nggak lihat jalan gitu. Itulah beberapa ujian kita di pondok itu, harus bisa mengalahkan
semuanya itu demi meraih kesuksesan kita gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas kekeliruan saya berbicara. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila syabirin rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.